Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur di sore hari ini kita boleh bersama-sama ada di dalam pemahaman Alkitab Mingguan GKI Salatiga, Selasa 8 Februari 2022. Saya berharap kita semua berada dalam keadaan yang baik dan kita semua bersuka cita menyiapkan hati kita untuk bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan dalam PA hari ini. Sebelum kita lebih jauh masuk dalam pemahaman Alkitab, saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur buat setiap karya-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Engkau mengizinkan kami untuk bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa, kami akan segera memulai pemahaman Alkitab kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang mengikuti pemahaman Alkitab hari ini, supaya kami semua dengan hikmat Tuhan boleh bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan kami memahami apa yang mau Tuhan inginkan untuk kami laksanakan dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Bapa. PA kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan yang kita jalani tidak selamanya mudah-mudah saja. Ada kalanya kita diperhadapkan dengan situasi, hal, atau keadaan-keadaan yang sulit. Namun, hidup terus berjalan, dan kita menyadari bahwa Tuhan tentunya menginginkan apa yang terbaik untuk kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tema PA kita pada hari ini adalah diutus Tuhan di masa sulit. Kita akan bersama-sama belajar bagaimana dalam keadaan yang sulit kita harus merespon panggilan atau utusan dari Tuhan di tengah kehidupan kita. Pemandu PA kita pada hari ini adalah Penatua Iriatun Trikorini dengan bacaan firman Tuhan Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 13. Mari kita semua menyiapkan hati untuk bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan di hari ini. Aku Tuhan Semesta, PKJ 177. Mari kita nyanyikan pujian ini.
Selamat sore, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam PA Mingguan GKI Salatiga sore hari ini bersama saya, Iryatun Tripurini. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, Saudara pada sore hari ini? Semoga kita semua sehat dan baik-baik saja, serta tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan di masa pandemi ini. Bapak, Ibu, Saudara, tema PA kita pada sore hari ini adalah diutus Tuhan di masa sulit. Dan bacaan Alkitab yang mendasarinya akan diambil dari kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, Yesaya mendapat panggilan Allah. Mari kita baca bersama-sama. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihatlah, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang, sunyi sepi. Tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi.
Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikian bacaan Alkitab kita pada sore hari ini yang akan menjadi bahan untuk kita pelajari dalam PA sore hari ini. Saudara-saudara, bagaimana kesan atau tanggapan kita terhadap tema PA kita pada sore hari ini? Diutus Tuhan di masa sulit. Mungkinkah kita dapat melakukannya? Ya, saat ini kita sedang menghadapi masa-masa sulit di dalam kehidupan kita akibat pandemi COVID-19 yang sudah 2 tahun ini kita alami bersama. Sungguh tidak mudah untuk kita hadapi, bukan? Dan kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Bahkan saat ini kita diperhadapkan oleh ancaman gelombang ketiga COVID-19 dengan masuknya varian baru virus Omikron ke Indonesia. Konon kabarnya virus ini lebih cepat dan lebih mudah menular. Kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami selama pandemi ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari aspek kesehatan, pendidikan, perekonomian, aktivitas sosial, dan lain sebagainya. Ketika kehidupan diperhadapkan dalam situasi dan kondisi yang sangat sulit, tidak mudah bagi seseorang untuk bersedia diutus Tuhan bagi orang lain. Mungkin sebagian di antara kita pun akan berpikir, bagaimana mungkin memikirkan orang lain? Bagaimana mungkin diutus untuk orang lain? Sedangkan diri kita sendiri mengalami kesulitan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dipanggil untuk dan bagi orang lain tidak hanya berlaku bagi kita saat ini, tapi jauh sebelum ini ada Yesaya bin Amos yang diutus Tuhan sebagai nabi untuk bangsanya. Diutus Tuhan untuk menjadi juru bicara Tuhan, menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada bangsa pilihan Tuhan pada saat itu. Panggilan kepada Yesaya terjadi dalam konteks ketika bangsa Israel sedang mengalami kekacauan, baik secara sosial, politik, maupun spiritual. Mereka sedang menghadapi keterpurukan akibat sibuk berperang dengan bangsa lain. Selain itu, mereka juga sudah menjauh dari Tuhan, berpaling dari Tuhan, dan menyembah ilah-ilah lain. Dan inilah yang membuat Allah murka, membuat Allah marah kepada bangsa itu. Saat pemanggilan Yesaya, Allah juga didampingi oleh para serafim yang berseru-seru seorang kepada yang lain. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Dan alas ambang pintu rumah itu bergoyang akibat suara itu. Dan rumah itu penuh dengan asap. Melihat situasi ini, Yesaya menjadi takut. Ia menyadari pasti dirinya akan celaka. Sebab ia melihat Allah. Karena pemahamannya pada waktu itu, siapa yang melihat Allah, pastilah ia akan mati. Ia menyadari keadaannya. Ia menyadari kenajisan bibirnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, najis berarti kotor, yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Tuhan. Hal ini memberikan gambaran bahwa bangsa Yehuda adalah bangsa yang bibirnya atau perkataannya kotor. Sehingga ibadahnya, persembahannya menjadi sia-sia.
tidak berguna. Yesaya menyadari bahwa bukan hanya bangsanya saja yang najis bibirnya, tetapi juga dirinya. Karena ia dilahirkan oleh bangsa itu dan ia hidup di tengah-tengah bangsa itu. Karena itu Yesaya merasa tidak layak. Yesaya merasa tidak pantas untuk menjadi wakil Tuhan, untuk menjadi juru bicara Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsanya. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan Yesaya dan mengambil sebuah bara dari mezbah dan menyentuhkannya pada mulut Yesaya. Tanda pengampunan. Ketika Tuhan telah mengampuni dosa Yesaya, hidup Yesaya dipulihkan dan ia siap menerima tugas perutusannya. Sekalipun ia tahu bahwa bangsa yang dihadapinya bukanlah bangsa yang mudah. Namun Yesaya tidak berdalih. Ia tidak meminta penjelasan atas panggilannya itu. Ia tidak tawar-menawar seperti yang dilakukan oleh Musa dan Yeremia. Tetapi ia dengan yakin mengatakan, "Ini aku, utuslah aku." Betapa berat bagi Yesaya untuk menyampaikan pesan Tuhan ini kepada bangsanya sendiri. Pesan yang berisi hukuman sebagai peringatan kepada bangsa Yehuda. Hukuman yang bersifat menyeluruh. Namun demikian akan tetap ada pengharapan bagi mereka di masa sulit. Bahwa sekalipun mereka akan ditimpa kebinasaan, namun seperti pohon, ia akan ditebang dan pada waktunya akan keluar tunas yang kudus, yang berarti akan tumbuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi utusan Tuhan adalah sebuah kehormatan bagi kita. Menjadi utusan Tuhan adalah panggilan kita, orang-orang percaya. Panggilan Tuhan bagi kita bukan hanya ketika hidup di masa-masa yang baik, di masa-masa yang mudah, tetapi juga di masa-masa yang sulit sekalipun. Intinya, panggilan Tuhan berlaku di setiap musim kehidupan yang kita hadapi, khususnya di masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19 pada saat ini. Kiranya pengalaman rohani kita bersama Tuhan memampukan kita untuk terus berjalan bersama Tuhan, melakukan tugas perutusannya. Demikianlah pengantar PA pada sore hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara dapat melanjutkan diskusi untuk menggali lebih dalam perikop ini. Diskusi bersama keluarga ataupun teman-teman di tempat kita masing-masing berada. Panduan pertanyaan diskusi dapat dilihat di Warta Jemaat pada minggu ini. Ada 3 pertanyaan panduan diskusi yang dapat menolong kita. Pertanyaan pertama, apa kesulitan yang kita hadapi saat ini? Baik kesulitan dari dalam diri kita maupun kesulitan dari luar diri kita. Pertanyaan kedua, jika Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus? Apa jawab saudara? Mengapa? Dan pertanyaan ketiga, apa tindakan yang sudah dan akan kita lakukan sebagai utusan Tuhan di tengah situasi yang sulit? Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah berdiskusi nanti dapat diakhiri dengan doa pribadi ataupun doa syafaat menurut kebutuhan masing-masing. Dan saya akan menutup doa untuk mengantar PA ini. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu saat ini kami boleh mempelajari sebagian dari firman-Mu. Kami akan belajar dari Yesaya. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, agar kami dimampukan untuk menjalankan tugas perutusan kami, bukan hanya di masa-masa ketika kami menghadapi
situasi yang mudah, yang baik, tetapi juga dalam situasi yang sulit sekalipun. Mampukan kami untuk melakukan tugas perutusan kami sebagaimana yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat berdiskusi dan sampai jumpa pada PA-PA mendatang. Tuhan Yesus memberkati.